Eh, kita akan berikan kesempatan ke Pak Sumarno yang mewakili Profesor Aminuddin Pasti. Pak Sumarno bisa diberikan Profesor Aminuddin. Dan khususnya Mas Slamet Sugianto yang saya juga sering ikut, biasanya dengan Mas Hoseinuddin itu ini nggak muncul. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya mendapat amanah dari Prof. Aminuddin Kasdi untuk menyampaikan perihal soal pemindahan ibu kota. Jadi dalam perspektif saya ini ada sekitar 10 atau 11 hal yang saya identifikasi menyangkut persoalan pindah ibu kota itu. Kalau itu dianggap persoalan. Yang pertama persoalan historis. Ibu kota negara itu selalu dihubungkan dengan ya persoalan historis ya. Artinya ada asal muasalnya gitu ya. Bahkan kalau Surabaya itu meskipun baru muncul belakangan sebagai pusat ya, tapi punya kota lama dan sebagainya ya. Nah, itu persoalan apakah kita mau meninggalkan itu, monggo. Karena orang datang sekarang misalnya ke ibu kota itu bukan hanya sekedar untuk urusan pemerintahan ya, tapi juga bagi masyarakat ke Jakarta itu ada sesuatu yang misalnya ada monumen Monas, ada Taman Mini, ada pantai, ada kota lama yang sekarang semakin ramai itu ya, yang sudah semakin terintegrasi, yang orang sering penasaran ingin ke Jakarta mencoba ya. Jadi ya itu persoalan kalau itu sebagai warisan atau persoalan historis. Yang kedua persoalan lingkungan, seperti tadi sudah sampaikan para narasumber, terutama Prof. Husnul Mariah tadi. Nah, bagaimana dengan iklim, sumber daya alam, tambang, hutan yang harus dijaga? Saya membayangkan tidak sampai 50 tahun ke depan ya akan menjadi apa Kalimantan. Sekedar contoh, saya itu meninggalkan Lampung Timur sekarang, Lampung Timur tempat kelahiran saya itu Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera, Bapak Ibu saya Wonogiri. Kelas 5 madrasah saya pindah ke SD di Wonogiri ketika umur 6 tahun kira-kira. Hingga sekarang umur 50 tahun yang lalu. Kalau saya kembali ke Lampung itu sudah nggak ada hutan. Tanah yang semula kalau ditanami jagung, pohon itu besar-besar, sekarang sudah sama dengan di Jawa yang kalau tidak dirabut tidak panen gitu ya. Dulu ke Jawa itu lah ini tanah kok sudah merah semua. Padahal waktu di Lampung, usia kecil saya itu tanah kalau dicangkul, satu cangkul itu masih humus hitam. Nah, Kalimantan nanti akan menjadi apa? Hutan habis, penduduk berduyun ke sana. Ya, padahal Kalimantan adalah sebagai paru dunia. Persoalan tadi itu iklim ya. Nanti akan lebih panas dan lebih panas lagi. Belum lagi tambang yang harus diselamatkan, hutan yang harus diselamatkan, dan sebagainya. Kemudian persoalan efisiensi tadi sudah banyak dibahas, apakah pindah ibu kota itu dekat, itu wajar ya. Kemudian persoalan dana atau anggaran. Mesir itu bangkrut karena pindah ibu kota negara dengan dana hutang. Kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah, juga dengan Cina hutangnya ya atau pinjamannya. Malaysia berhasil karena punya kemampuan sumber dana sendiri. Paling tidak mampu gitu. Maladewa gagal karena utang. Tadi Brasil sudah disebutkan, India juga demikian. Jadi kita mau mencontoh yang mana? Kita bisa mengantisipasi ya. Kalau nggak punya dana kita berhutang, banyak negara itu yang mau menghutangi kita ya. Sering kita itu berdalih untuk hutang itu sulit. Kita itu dipercaya, iya semua negara ingin menghutangi Indonesia. Kenapa? Banyak yang bisa dijadikan jaminan dan disita untuk pundi-pundi kekayaan mereka. Itu yang kita rakyat kadang-kadang, ya dalam bahasa kita itu dikibuli gitu ya. Semua negara yang punya uang ingin menghutangi Indonesia, jujur aja. Kita ingat sejarah VOC itu perusahaan terkaya di dunia sampai sekarang belum ada yang menandingi. Hanya kekayaannya kalau dihitung sekarang itu sekitar 112 biliun. Padahal APBN kita nggak sampai 3 biliun. Kekayaan dari mana? Dari Indonesia. Nah itulah berarti kekayaan kita sampai sekarang itu sebenarnya masih besar. Hanya persoalan pengelolaan saja ya. Modal biaya pembangunan dan pindah itu apa dari APBN, hutang,
pinjaman mudah dari negara lain, misalnya Cina atau IMF, atau swasta. Ini akan mengandung persoalan semuanya, mengandung persoalan. Utang kita dari 2,5 billion sebelum Jokowi sekarang menjadi 7, 8, bahkan ada yang mengatakan 10 billion. Ya. Berarti kalau saya pulang ke kampung kemarin di Lampung Timur itu, jadinya kok anak putu kita itu sudah nanggung utang 7 juta toh. Anak baru lahir. Saya hitung tadi sekitar 25 juta malah. Utang kita. Kalau utang kita 7 billion ya. Nah itu persoalan. Okay. Persoalan ideologi, geopolitik, dan geostrategi. Apakah kita mau mencontoh Jepang awal waktu datang? Kalimantan dianggap strategis. Kita sekarang itu sudah zaman IT ya. Jadi memperbanyak provinsi, kabupaten, kota itu mubazir itu hanya untuk memberi jabatan para pejabat saja. Sekarang zaman IT. Kalau digabung, semuanya teratasi, terlayani karena zaman IT. Tapi yang terjadi adalah membagi provinsi, membagi kabupaten, membagi terasi. Ini kalau saya terlalu kenyataan kue satu dibagi orang satu tidak cukup, malah dibagi orang 2. Itu logikanya kan begitu. Kekayaan satu provinsi dibuat sejahtera orang satu provinsi nggak cukup, malah jadi 2. Mana mungkin rakyat sejahtera? Tidak mungkin, ya tak? Karena di wali kota atau gubernurnya 2, kepala dinasnya 2, semua polisi, jaksa dan 2. Bagaimana logikanya kalau di provinsi dimekarkan itu untuk mensejahterakan, untuk melayani, sekarang itu zaman IT ya. Nah, persoalan geopolitik dengan kita dihadapkan dengan program obor Cina, One Belt One Road. Cina sudah memulai dengan jalur sutra baru, manifestasi dengan menanam modal, kalau menanam modal harus dengan manajer dan buruh. Ini apa enggak persoalan gitu ya? Sementara kita dengan sumber dana dari Eropa Amerika, mungkin ya kita akan dihadapkan pada ancaman. Kamu mau tetap pinjam sana atau ke saya? Nah ini hindar ya. Persoalan ASN yang akan dipindah, apakah siap? Terutama ASN wanita, tadi sudah disebutkan itu. Kemudian persoalan masyarakat setempat. Keamanan untuk berkoeksistensi, untuk bertetangga dengan baik. Apa bisa? Belum lagi persoalan tanah adat dan sebagainya. Ini persoalan. Iya, untuk ibu kotanya mungkin bisa. Karena dengan kekuasaan dan lain-lain. Tetapi masyarakat apakah tidak mungkin kan berduyun-duyun ke sana. Lantas mau tinggal di mana? Nah, itu kalau tidak bisa masyarakat berkoeksistensi dengan masyarakat setempat, tentu akan terjadi konflik. Itu yang akan kalau dijadikan persoalan. Kalau ibu kotanya dengan pemerintahan dan sebagainya barangkali tidak ada masalah ya, karena dengan pendekatan kekuasaan ya. Tapi kalau masyarakat kan pendekatannya sosial, apakah tentu bisa. Persoalan pembagian kue, karena pemilik lahan itu bukan rakyat kecil semua, tapi sebagian adalah para pengusaha besar, para pejabat. Tentu ada imbalan dan lain-lain ya. Kita semua tahu seperti yang sudah dikemukakan di depan tadi para narasumber, ya Anda dapat apa, saya dapat apa. Nah kalau sudah Anda dapat apa, saya apa, itu sudah pasti itu. Ini persoalan ya. Nah, persoalan trust dari masyarakat akademik. UU ini juga banyak mendapatkan gugatan ya, termasuk ya karena faktor-faktor misalnya tentang kurikulum sekolah, tentang KBK dulu ya kita menang dan berhasil dirubah gitu ya. Mudah-mudahan perjuangan tidak mengenal derajat ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Slamet Sugianto dan para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Pak Sumarno mewakili Profesor Aminuddin Kasdi sudah memberikan perspektif. Saya kira agak terangkum tadi, ada beberapa perspektif yang beliau sampaikan.